Izin Pak, suaranya kecil Pak. Tes. Oh ya, udah Pak. Sambil menunggu teman-teman, saya mau coba sharing sedikit tentang HipQ yang kemarin kita diskusikan di LMS. Mungkin pekan ini agak berisik ya karena kebetulan di pinggir jalan. Mudah-mudahan nggak mengganggu. Assalamualaikum Pak Arya. Kelihatan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kelihatan ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan Pak. Oke. Jadi kemarin sudah sempat dibuat, saya lupa kemarin. Yang pertama siapa ya? Iswan kayaknya Pak. Ya, Iben Iswan. Saya kita ingin mengurutkan 15 bilangan yang kita generate secara random. Saran bilangannya dari 0 sampai 100. Oke, kalau kita cetak dia udah ini asalnya. Kemudian ini kita masukkan ke kalau kita cetak jadi seperti ini ya. Aslinya di sini. Kemudian setelah di Hipify jadi seperti ini. Hipify itu adalah menyusun angka-angka di dalam list ini dengan aturan heap tree. Jadi heap tree itu angka di elemen pertama itu menjadi root node, kemudian left child-nya ada di urutan kedua, sehingga kita bisa bilang left child itu 2 kali posisi parent-nya. Jadi kalau parent-nya di posisi pertama, left child-nya ada di posisi kedua, right child-nya di posisi ketiga, atau 2 kali posisi parent plus 1. Kalau posisi kedua menjadi parent, maka posisi anak sebelah kirinya ada di posisi 4. 2 kali 2 ya. Sementara kalau right child bagi parent di posisi kedua itu letaknya di posisi kelima. 2 kali posisi parent ditambah 1. Nah, ini dibentuk karena bilangan random. Jadi bilangan random yang di-generate urutannya seperti ini. Kemudian setelah dibentuk di Hipify, tree dan min heap ya. Jadi parent harus lebih kecil dari child-nya. Maka kita ketemu ini. Kemudian kita akan buat SB yang nanti akan menampung setiap elemen yang terambil dari heap yang pertama ini. Jadi kalau dilihat di sini tidak atau belum terurut semuanya ya. Jadi dia hanya memastikan parent-nya itu lebih kecil dari child-nya. Tapi dia tidak memastikan urutan ini terurut karena di sini setelah 59 ada 36, 47,
82 turun lagi ke 52, 65 seperti itu. Jadi dia hanya memastikan bahwa parent itu lebih kecil dari child-nya. Oke, kemudian kita siapkan tempat untuk menampung ini. Kemudian kita jadi izin Pak, ada yang belum bisa masuk Pak, belum di admit. gitu. Oke. Oke, jadi dengan perintah hipq.hippop, kalau yang pernah belajar struktur data, pop itu perintah untuk mengambil elemen di sebuah sequence ya. Apakah dia diambil dari paling belakang atau paling depan, tergantung struktur datanya. Kan ada yang stack, struktur data yang masuk duluan keluar belakangan, ada yang masuk duluan keluar juga duluan, seperti itu. Kalau stack itu masuk duluan keluar belakangan, kalau queue masuk duluan keluar duluan. Nah, ini dia akan keluarkan atau pop posisi pertama yang dipastikan adalah elemen terkecil, elemen yang nilainya terkecil ya, karena dia adalah parent di struktur ini. Kita lihat sisanya berarti harusnya ada 25, 33, 34 dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat isinya lagi setelah elemen 6 ini dikeluarkan, hasilnya seperti ini. 25, setelah 25 ada 34, 33. Padahal di sini 25, 33, 34. Nah, jadi pada saat 6 ini diambil, maka 6 ini sebelumnya bertukar tempat dengan posisi terakhir atau 74. Baru setelah 6 ini di posisi 74, 6 keluar, karena pop itu biasanya di posisi terakhir. Baru disusun lagi yang menjadi root node itu bernilai paling kecil. Di sini kebetulan yang paling kecil setelah 6 diambil itu 25 ya. Ya, tidak ada lagi yang lebih kecil dari 25 setelah 6 keluar. Makanya di sini 25 menjadi root node, tapi posisinya udah berubah. Nanti kita akan coba lihat ilustrasinya. Kemudian kita minta lagi elemen terkecil berikutnya. Sekarang B sudah berisi 6 dan 25. Kita ingin lihat A isinya seperti apa. A menjadi 33. Dimulai dari 33. Jadi sempat berubah, dia balik lagi. Posisinya sama, 25 bertukar tempat dengan 84. 25 keluar, masuk ke B. Kemudian list yang sisa 84, 34, 33 dan seterusnya ini dikocok ulang atau diatur ulang yang membuat 33 ini menduduki posisi terdepan. Nah, ini yang disebut dengan min heap. Heap yang parent-nya bernilai lebih kecil dari child-nya. Setiap parent, setiap node yang berposisi sebagai parent atau setiap node yang punya child itu nilainya lebih kecil dari child-nya. Nah, nanti kalau kita ambil lagi,
33 udah terambil, sisanya 34 dan seterusnya. Tapi ini posisinya bisa berubah-ubah terus ya. Ini misalnya setelah 34 itu 36, 52, tapi di sini 34, 52, 36. Yang penting adalah dia ingin mendapatkan posisi pertama yang di situ adalah root node itu bernilai paling kecil. Nah, posisi ini nanti yang akan dikeluarkan lebih dulu. Jadi begitu ceritanya heap sort. Jadi dia men-sorting dengan seperti ini. Dan kalau menggunakan min heap, kita tinggal append seperti ini. Tapi seandainya misalnya kita mulai atau targetnya kita inginkan dia ada di posisi atau urutannya, kalau ini masih ngacak, targetnya kita ingin terurutnya itu descending, mulai dari paling besar yang terakhir paling kecil. Nah, itu seperti kita menggunakan max heap, tapi kita ingin target sortingnya paling kecil ke paling besar. Jadi seandainya ini saya ulang, Bismillah, saya ulang lagi. Oke, ya udah berubah isinya. Nah, udah seperti ini, maka kita harus siapkan list atau array yang bisa menampung 15 elemen. Kita bisa buat seperti ini. Berarti isinya 15. Coba kita tes. Ini kebetulan struktur datanya array. Jadi sekali didefinisi jumlah elemen dan nilainya tidak bisa diganti, berarti kita tidak bisa pakai list. Kita tetap pakai array. Jadi array itu kurung siku. Ini harusnya bisa. Oke, ini udah bisa berubah nilainya dari yang awalnya 0 semua, kemudian kita ganti posisi terakhir dengan 1. Berarti kita bisa isi dari yang posisinya terkecil ini kita pindah ke posisi terakhir. Ini kan berarti sama aja dengan kalau kita menggunakan heap-nya adalah max heap, jadi parent selalu lebih besar dari child-nya. Baru kemudian kita urutkan secara ascending. Tetap aja yang keluar nanti ditaruh di posisi terakhir kan. Kalau kita pakainya max heap, yang terambil juga max heap.
Jadi yang terambil adalah nilai terbesar. Dan karena dia akan diurutkan ascending dari kecil ke besar, berarti yang terbesar itu disimpan di posisi terakhir. Berarti sama aja, kalau kita pakai min heap, kita akan urutkan descending. Posisinya seperti ini. Dan kita harus siapkan dulu tempat untuk menyimpannya dengan jumlah yang sama dengan sequence awalnya. Kalau 15 ya kita siapkan 15, kemudian nanti kita letakkan di posisi yang bersesuaian. Nah, nanti kalau mau kita ambil lagi, kita ubah sequence-nya. Ini makin besar ke depan. A-nya juga berubah. Oke, seperti itu ya. Jadi yang penting dia sudah diletakkan di atau sudah dimasukkan ke fungsi Heapify. Yang dari sini ketika ada perubahan komposisi di dalam struktur tree, maka dia akan ubah lagi posisinya sehingga angka-angka ini selalu memenuhi aturan yang ditetapkan sebelumnya. Setiap node parent itu harus lebih kecil dari child-nya untuk min heap atau lebih besar dari child-nya untuk max heap. Jadi seperti itu. Saya tidak bermaksud menjelaskan Python-nya, tapi mudah-mudahan dari ilustrasi ini bisa jadi lebih mudah. Alur ceritanya, kita mengimport library, ini untuk yang belum terbiasa dengan Python. Ini untuk generate bilangan random yang kemudian dimasukkan ke dalam list. Kalau di C atau C++ kan kita pertama kali harus create pointer, kemudian kita tempelkan pointer dari elemen pertama ke pointer yang baru kalau di append. Jadi ketika kita manggil append di Python itu sama dengan membuat pointer baru, lalu pointer sebelumnya disuruh nunjuk ke pointer yang baru kita create ini. Dan kalau di linked list kan nggak bisa diindeks, nggak bisa kita panggil B14, itu nggak bisa. Kita harus kunjungi satu persatu dari pointer pertama. Kecuali memang kita buat struktur datanya ada indeksnya ya. Kemudian ini menampilkan saja isi dari list A setelah diisi oleh bilangan random di sini. Ditampilkan, kemudian ini untuk mengurutkan angka-angka di dalam list ini yang memenuhi heap tree. Setiap parent nilainya harus lebih kecil dari child-nya. Ini untuk library heap queue. Aturan heap-nya seperti ini. Min heap. Jadi kalau kita ingin mengurutkan angka di dalam list ini secara descending dari besar ke kecil, maka caranya seperti ini. Tapi kalau ascending berarti kita tinggal append aja. Kita siapkan B sebagai list yang kosong, kemudian kita isi satu persatu dengan append. Setiap kali diambil, kita panggil append ini. Tambahkan elemen baru, tambahkan elemen baru. Tapi kalau descending, berarti kita langsung ngisi ke posisi terakhir, sehingga kita harus tahu dulu posisi terakhir itu di urutan keberapa. Kebetulan di sini ke-15, berarti kita isinya di indeks 14, karena indeks dimulai dari 0. Gitu. Ada yang mau ditanyakan?
Nah, yang tadi kita jalankan itu, bentar ya. Kita masuk dulu ke tree. Jadi ini adalah gambaran umumnya dari struktur data tree. Kalau di heap tree itu kan ini adalah elemen pertama, dia sebagai root node, kemudian left child-nya itu posisi kedua atau 2 kali dari posisi parent-nya, sementara right node-nya itu ada di posisi ketiga, 2 kali posisi parent ditambah 1. Kemudian ini kalau punya child lagi sama left-nya. Dan heap atau yang nanti kita pelajari binary tree itu adalah tree yang maksimal punya 2 child. Nah, berbeda dengan heap. Nah, kalau heap itu 2 child itu dipenuhi dulu baru buat struktur baru. Jadi kira-kira struktur tree-nya seperti ini. Ini juga yang dijalankan di deret Fibonacci yang kita temukan di materi rekursi pertama ya. Jadi pada saat kita menjalankan fungsi Fibonacci, dia akan membentuk struktur tree seperti ini. Ini untuk yang argumennya 5. Nanti kalau argumennya lebih besar, strukturnya lebih tinggi lagi. Kemudian struktur tree ini juga bermanfaat ketika kita membuat ekspresi matematik. Jadi untuk mengekspresikan persamaan matematik di bahasa mesin, kita bisa manfaatkan struktur tree seperti ini. Jadi ini adalah node. Kemudian ini node dengan value-nya, ini node dengan komennya. Jadi kalau dijalankan, kedua child ini dijumlahkan dulu, hasilnya seperti apa, kemudian dikalikan dengan 6. Hasil kali dengan 6 ini berapa, itu ditambahkan dengan 3. Persamaan ini diselesaikan. Nah, ini adalah contoh heap tree yang tadi kita jalankan. Jadi kalau di heap tree, ini setiap node itu harus punya child dulu. Maksudnya, kalau misalnya ada elemen yang lebih dari ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 elemen, dia berhentinya di sini. Ini tidak boleh menginduk ke 2, 5, atau 9. Karena ada node di sebelah kiri yang masih bisa menampung elemen baru. Jadi kalau ada elemen baru, dia akan masuk ke 2 di sebelah kiri. Dia tidak boleh masuk ke sini. Ini untuk heap-nya. Dan tetap child-nya maksimal 2. Tidak boleh lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, dia pindah ke parent yang lain. Dan ini kalau struktur list-nya seperti ini, akan dibentuk menjadi heap tree seperti ini. Elemen pertama adalah root node, elemen kedua adalah left child, elemen ketiga adalah right child. Kemudian pindah lagi ke elemen kiri, dia punya anak. Terus punya anak lagi sebelah kanan, dia pindah ke parent kedua. Ini left child, right child. Kemudian pindah ke sini. Jadi setiap node yang paling kiri itu harus diisi child dulu sebelum dia membuat child di node yang ada di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri rapi dulu, baru sebelah kanan diisi. Ini pertama kali
atau ini sebanding dengan pada saat kita mengisi list kita dengan bilangan random ya. Random yang antara 0 sampai 100 tadi, kita isi satu persatu. Dia dimasukkan dalam list ini. Kemudian dia akan bentuk max hit. Kalau di contoh kasus tadi yang kita demokan itu min hit. Kalau di sini dia berusaha untuk membuat setiap parent itu nilainya lebih besar dari child. Syaratnya itu aja. Parent di satu subtree ini nilainya harus lebih besar dari child-nya. Tapi kalau kebetulan parent ini merupakan child dari node yang lain dan child ini ternyata lebih besar dari parent-nya, akan berubah. Jadi sementara untuk kasus ini dia memenuhi aturan max hit. Dan dia dievaluasi pertama karena dia adalah subtree paling rendah ya. Subtree itu ada parent, ada child. Dan parent paling rendah adalah 8. Karena 259 nggak ada child-nya. Jadi dia dievaluasi dari node atau subtree paling rendah, baru dia pindah ke subtree berikutnya. Subtree berikutnya kan dia berasal dari atas, kiri, kanan, kiri, terus kanan, kiri lagi. Jadi kalau ini udah selesai, dia pindah dulu ke sini. Nah, setelah subtree ini selesai, dia masuk ke ini. Karena di sini ada yang tidak sesuai, parent-nya lebih kecil dari child untuk max hit, maka ini ditukar. Dan dia juga tidak peduli dengan 5, karena 5 sudah lebih kecil dari 9 ini. Sehingga ini tidak berpengaruh lagi. Kemudian dia pindah lagi ke sebelah kiri subtree-nya. Nah, ini ada perubahan karena yang di subtree paling rendah ini aman, tapi ketika dia masuk ke subtree yang lebih tinggi, ternyata child ini lebih besar dari parent-nya, sehingga dia harus ditukar. Jadinya seperti ini. Ini yang child nggak berubah, ini berubah karena ada perbedaan atau menyalahi aturan max hit. Ini juga ada perubahan. Dan terakhir, karena ini mengalami perubahan, maka dia harus evaluasi lagi subtree di bawahnya. Ternyata setelah ditukar, tadinya seperti ini, kemudian ditukar, kemudian subtree-nya dievaluasi lagi, ternyata ini tetap memenuhi. Yang sekarang jadi parent bagi subtree paling rendah, itu tetap lebih besar dari child-nya. Sehingga sekarang kita pindah ke root node. Node yang paling tinggi. Dan karena ada yang menyalahi aturan max hit, jadi kita tukar lagi nilainya. 9 naik ke atas. Dan ini adalah struktur max hit final dari sequence bilangan yang kita masukkan di awal. Ternyata belum final ya, karena setelah 9 naik, 3 turun, ini mengganggu komposisi subtree di bawahnya. Jadi setelah bertukar, ternyata di subtree yang ini, 3 itu menjadi parent bagi 5 dan 1, dan ini menyalahi. Sehingga ada pertukaran kembali. Beda dengan subtree yang di sini, dia sudah memenuhi sehingga tidak terjadi perubahan. Ini setelah diubah nilainya, maka ini adalah max hit final harusnya.
parentnya 7, 5, 8, 9. Semua childnya lebih kecil dari parent. Ya, ini finalnya. Oke, ini max heap finalnya. Kemudian kita akan lakukan pop up. Maksudnya mengambil elemen terbesar. Jadi dia selalu mengambil dari root node ya. Kalau yang kita gunakan adalah max heap, berarti yang terambil di root node adalah bilangan terbesar dari semua elemen yang ada di sini. Kalau kita gunakan min heap, berarti yang terambil adalah yang terkecil dari struktur tree ini. Nah, cara pengambilannya adalah root node akan ditukar dengan node paling rendah levelnya, itu paling bawah dan paling kanan. Karena sequence-nya seperti itu, dari atas turun ke bawah, dari kiri ke kanan, turun lagi ke bawah, dari kiri kanan, turun ke bawah lagi, kiri kanan. Jadi root node akan ditukar dengan elemen di posisi paling bawah dan paling kanan. Jadinya seperti ini. Setelah ditukar baru dia di pop. Itu biasanya ada perintah pop dari stack. Berarti kita ambil posisi terakhir. Dalam hal ini dia tidak dikeluarkan ya, tapi tidak dianggap. Maksudnya di ilustrasi ini dia tetap digambarkan dalam satu array. Tapi pada saat kita ilustrasikan dalam struktur tree, tidak ada lagi node bernilai 9. Karena 9 tidak dipertimbangkan lagi sebagai elemen dari tree. Itu sebabnya di Q tadi, di Python itu tidak, kalau di pop itu berarti keluar ya dari listnya, ini nggak ada. Jadi secara praktis biasanya kita harus menyiapkan dua array, yang satu untuk mengoperasikan struktur tree heap ini, satu lagi untuk menyimpan hasil sortingnya. Nah tadi setelah ditinggal 9, jadi seperti ini. Jadi ini ada 9 yang berbayang ya. Setelah ditinggal 9, kita harus evaluasi lagi apakah struktur heap kita masih memenuhi aturan. Setiap node yang punya child itu lebih besar dari childnya. Ternyata di sini enggak. Jadi struktur subtree yang ini masih, yang ini masih, tapi yang ini enggak. Makanya di sini dilakukan pertukaran. Jadinya seperti ini. Nah, karena ini adalah posisi heap atau max heap yang final, maka kita sudah bisa mengambil lagi nilai terbesarnya. Ternyata belum juga ya. Ya, sini. Subtree yang ini menyalahi aturan yang sudah ditetapkan. Subtree yang ini pairnya kalah besar dari 7, sehingga dia harus ditukar juga.
Ini ditukar, jadinya seperti ini. Dan sampai di sini semua subtree-nya sudah memenuhi aturan. Subtree ini 6 yang menjadi parent, 6 paling besar, kemudian subtree yang ini 7 menjadi parent, 7 paling besar. Ini juga 5 menjadi parent, 5 paling besar di antara 3 ini. Dan yang terakhir, root node 8. Ini adalah heap, max heap final. Sini ya. Nah, kemudian kita mulai lagi mengambil ini, posisi teratas atau root node, akan kita keluarkan dengan cara menukarnya dengan elemen terendah dengan 4. 8 ditukar dengan 4. 8 itu adalah elemen tertinggi, 4 elemen terendah. Karena paling bawah ya, meskipun dia paling kiri, tapi dia paling bawah, sehingga dia yang terendah. Ini ditukar, asumsinya 8 hilang dari struktur tree. Saya belum pernah ketemu script yang bisa mengisolasi dari satu array ini, itu dipisah. Dua belakang ini tidak kita pertimbangkan, kita hanya operasikan yang ini aja. Mungkin bisa, tapi tentu sulit ya. Kita harus membatasi pada posisi ini. Kita tidak perlu lagi mengubah susunan heap tree. Setelah 8 terambil, ini adalah subtree yang tersisa. Sekali lagi kita harus reposisi atau memperbaiki strukturnya, karena yang menjadi root node setelah sebuah elemen diambil itu pasti berkebalikan. Maksudnya pada saat sebuah elemen diambil dari heap tree, entah itu max heap atau min heap, berarti aturan heap-nya dilanggar, sehingga kita harus perbaiki lagi. Ini nanti akan ditukar entah dengan 7 atau dengan 5, tapi harusnya dengan 5 ya, karena dia paling kanan. Oh, ternyata dia perbaiki dulu di struktur yang ini. Ini diperbaiki karena dia adalah subtree terendah yang menyalahi aturan. Sebenarnya ini paling rendah ya, sebelah kanan, tapi di subtree ini tidak ada aturan yang dilanggar. 5 sebagai parent itu lebih besar dari child. Hanya ini ditukar, baru kemudian ini ditukar ke atas. Jadinya seperti ini. Halo. Ini yang tadi dari sini ya, 642 5317. Ini kebetulan gambarnya ada yang terpotong. Maksudnya di antara ini sebenarnya ada fase atau tahapan-tahapan lain yang sama, seperti yang sudah kita jelaskan di sini. Jadi bagaimana 9 keluar di sini, 8 keluar di sini, itu ada di antara ini. Jadi sebenarnya 7 bertukar dengan 1, bertukar posisi dengan 1 menjadi root node, sehingga 7 keluar, pindah di sini, dan struktur tree akan berubah lagi karena 1 kan naik menjadi root node. Tinggal diperbaiki, lalu akhirnya seperti ini. Jadi seperti itu heap tree, cara mengurutkannya bisa dengan min heap atau max heap, tapi konsepnya sama seperti ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan.
Jelas ya? Oke, kita masuk ke struktur tree berikutnya. Binary search tree. Sama seperti heap tree, jadi struktur tree ini setiap node-nya memiliki 2 child dengan aturan seperti ini. Ini harusnya left child ya. Saya ganti. Nah, di sini ada sedikit perbedaan meskipun sama-sama binary tree, setiap node itu maksimal punya 2 child, tapi ada aturan seperti ini. Jadi child di sebelah kiri itu lebih kecil dari parent-nya, tapi child di sebelah kanan nilainya sama atau lebih besar. Jadi dari kiri parent, kanan itu ascending. Kecil, besar, lebih besar. Kemudian ini ada script yang menjalankan proses binary search tree ini. Yang pertama adalah membuat pointernya, semacam pointer lah ya, di Python. Sebenarnya adalah objek yang dari situ dia sudah punya nilai bagi node itu, juga nilai di sebelah kiri dan kanannya. Tapi pada saat dia dibuat, yang ada nilainya itu adalah dirinya sendiri. Karena pada saat dia dibuat, dia belum punya child. Tapi udah disiapkan pointer menuju ke 0. Kalau di C itu 0, di sini none. Kemudian ada fungsi melihat isinya, kemudian setting, jadi mengubah nilainya. Jadi kita bisa tahu berapa nilai dari sebuah node, kemudian kita bisa juga ubah nilai dari node tertentu. Jadi ini mengambil nilai node tersebut, ini mengambil men-set nilainya, kemudian ini mengambil node di sebelah kiri, ini mengambil node sebelah kanan. Ketika kita dapat node-nya, ketika dapat objeknya, maka kita juga bisa dapat value-nya. Ini men-set objeknya. Objek sebelah kiri, objek sebelah kanan. Mirip pointer lah. Karena dari situ kita bisa men-set value-nya. Kemudian ini untuk mengiterasi, mengevaluasi. Jadi apakah aturan ini berlaku di struktur binary tree ini. Jadi dia akan cek kondisinya satu persatu dari setiap node, di kiri atau di kanan. Intinya seperti itu. Kemudian ini untuk menambahkan node pertama kali ya. Untuk menambahkan node bisa di saat pertama kali dibuat atau setelah sudah ada node yang masuk. Makanya di sini dia akan tanya lagi apakah root node-nya sudah ada. Kalau belum, berarti dia akan masuk ke sini. Dia akan buat node baru, dia akan buat pointer baru yang akan menjadi root. Kalau sudah ada,
berarti dia ke kiri. Kalau aturannya seperti ini. Kalau nilai yang dibawa lebih kecil dari rootnya. Tapi dia akan ke kanan kalau nilai yang dibawa lebih besar dari rootnya. Seperti itu. Ini kalau penambahan node baru. Jadi bisa dibayangkan, anggaplah, sorry. Nanti ada ilustrasinya. Sampai mana tadi ya? Oh ya, ini tolong diperhatikan indentasinya ya. Jadi yang paling luar ini kira-kira jaraknya sekian, masuk lagi di sini, masuk lagi di sini. Coba diingat-ingat sedikit, nanti bandingkan dengan yang ini. Ini lumayan jauh sama ini. Jadi ini namanya sama, underscore 2 kali, iter underscore 2 kali, tapi dia ada di dalam indentasi yang berbeda. Ya, kalau kita bandingkan dengan ini. Jadi ini ada di bawahnya ini. Nah, sementara ini berbeda. Jadi, kenapa ini ada underscore 2 kali depan dan belakang? Untuk membedakan fungsi yang sama di daerah indentasi yang berbeda. Ini seperti blok code. Kemudian ini adalah main functionnya. Dari sini kita berikan list berisi bilangan random, sama seperti tadi antara 0 dan 100. Kita masukkan ke list yang kita beri nama LST. Kemudian di sini kita buat pointer baru yang merujuk ke 0 tadi. Kemudian kita masukkan satu persatu. Ketika ini dipanggil, berarti dia akan menjalankan fungsi ini. Dia apa saja yang dibawa, dia akan bawa nilainya. Itu dari elemen pertama di sini ya. Elemen pertama di LST, hasil dari generate random ini masuk ke sini, dan ini akan jadi value. Masuk ke sini, sorry. Value. Ini bagaimana alur ceritanya? Jadi seperti ini. Ini adalah struktur pointer yang tidak ada isinya. Ya, sebagai root, tapi dia belum diisi. Yang ada di posisi root itu berapa? Nanti yang kita mau isi ini khususnya. Nanti bisa dilihat di sini. Baris ke berubah 7 ya, sorry. Oke, jadi pada saat ini dijalankan akan terbentuk pointer seperti ini.
Ini adalah tree yang menjadi nama pointernya, tree. Dia akan menuju ke sebuah lokasi memori yang di situ disiapkan lokasi memori seukuran ini. Tergantung kita nanti mendefinisikan elemennya, karena di Python ini bebas ya, dalam arti kita tidak perlu mendefinisikan sebuah variabel dengan tipenya. Tapi ketika kita isi variabel itu dengan nilai tertentu, kita isi integer berarti dia akan siapkan sebanyak integer. Kita isi nilai float maka dia akan siapkan sebanyak kapasitasnya float. Karena dia belum diisi maka dia seperti ini, menuju ke none. Tapi setelah kita masukkan 5, 6 berarti ini 9 nih. Setelah dia jalankan ini, insert. Kita perbaiki lagi. Sembilan. Karena di script awalnya ini didefinisikan fix. Sementara yang saya perbaiki itu generate random. Jadi isinya bisa ganti-ganti. Tidak harus ini. Setelah 5 masuk, maka dia menuju ke posisi 5 ini, bukan ke none. Kemudian masuk 8. Nah, 8 ini awalnya diletakkan di sebelah kiri, karena defaultnya dia mulai dari kiri, tapi 8 nilainya lebih besar dari 5, sehingga dia diletakkan di kanan. Kalau di heap tadi, kalau childnya lebih besar, maka dia akan ditukar ke parentnya, max heap ya. Tapi kalau di binary tree nggak perlu. Yang perlu justru antar childnya ini. Posisinya seperti apa. Jadi kalau di heap tree, setiap parent lebih besar atau lebih kecil dari childnya, itu udah memenuhi. Kalau lebih besar berarti dia masuk heap yang maksimum, kalau lebih kecil berarti dia masuk heap yang minimum. Tapi kalau binary tree seperti ini, jadi dia masuk ke sebelah kanan. Nah, kalau di heap karena aturannya nggak gini, jadi dia mulai dari kiri. Kalau kiri belum ada isinya, dia masukkan ke kiri. Nanti masukkan ke kanan lagi. Nanti kalau ada elemen baru, dia masukkan dari sebelah kiri, kanan. Pindah ke parent ini, kiri, kanan. Tapi karena ada aturan khusus ini di binary tree, dia langsung isi ke sebelah kanan, tidak dari kiri. Jadi khusus yang lebih kecil dari 5. Ketika 2 masuk, dia ditaruh di sebelah kiri, karena elemen di sebelah kiri itu lebih kecil dari 5, sehingga aturan binary tree-nya terpenuhi. Begitu juga ketika akan masukkan 1 itu lebih kecil dari 2, sehingga posisinya di sebelah kiri. Tapi ketika akan masuk 4, dia ada di kanan. Ini bukan karena urutan seperti itu tadi ya, kiri kanan turun kiri kanan gitu, enggak. Tapi karena memang posisi 4 ini nilainya lebih besar dari parent, sehingga dia diletakkan di kanan. Nah, ketika 9 masuk, dia masuknya ke sebelah kanannya 8. Dia harus menuju ke induk 8, tapi dia tidak bisa diletakkan di sebelah kiri. Karena yang akan masuk ini nilainya lebih besar dari yang akan jadi induknya. Seperti ini, kalau 6 masuk,
kemudian 7. Nah, kenapa 7 di sini nggak bisa? Karena dia lebih besar dari 1. Dia harusnya juga bisa masuk ke sini, tapi ini mulainya dari sini. Dia mulainya dari sini. Nah, ini saya belum tahu terus terang kenapa 7 ini nempel ke sini ya. Karena dari aturan sebenarnya dia bisa masuk ke sini, di sebelah kanan, asal di sebelah kanan ya. Atau masuk ke 9 tapi di sebelah kiri. Tapi logikanya dia harusnya masuk ke 1 sebelah kanan. Oke, ini ada di buku yang saya share waktu itu. Jadi nanti bisa dipelajari. Skripnya juga yang ada di buku. Hanya saya ganti ini aja. Kalau tadi dibuat fix, kalau sekarang enggak. Oke, coba kita lihat. Ya, jadi seperti ini adalah list yang dibentuk secara random sebanyak 15 yang kita definisikan di sini. Kemudian ini yang hasil sortingnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jangan, Pak. Sedikit, Pak. Silakan. Di dalam tree ini kan apakah setiap node-nya itu maksimal 2 apa seperti apa, Pak? Apa namanya, anaknya? Betul. Kebetulan yang kita diskusikan hari ini, heap dan binary itu maksimal anaknya 2. Maksimal. Ada lagi yang lain? Sorry, saya minum dulu. Jadi di sini kita belum bahas kompleksitasnya. Jadi secara umum dia menggunakan struktur seperti ini. Jadi semakin banyak child-nya, maka akan semakin banyak pekerjaan yang dilakukan. Tadi kita lihat di binary tree ya, itu dia akan mencari posisi di mana node yang masuk sesuai dengan binary tree-nya. Sebelah kiri parent-nya berarti lebih kecil, sebelah kanan lebih besar atau sama dengan.
Nah, dari situ berarti semakin dalam struktur tree-nya akan semakin lama waktu mengeksekusinya. Nah, kalau kita gunakan pendekatan yang pernah kita gunakan di quicksort dan merge sort, maka untuk heap dan binary tree ini juga memenuhi log n. Jadi kita sudah punya beberapa pola khusus untuk yang divide and conquer yang berbentuk tree, maka itu kompleksitasnya log n. N log n karena ada faktor mengcombine. Jadi ke bawah log n ketika dia dibentuk, kemudian n itu adalah berasal dari combine-nya. Setiap ini di combine naik ke atas, itu masuk n-nya. Jadi yang bentuknya tree itu pasti ada faktor log n. Tapi kalau yang for itu kuadratik. Tergantung kalau for loop-nya nested 2 kali kuadratik, kalau for loop-nya nested 3 kali ya pangkat 3. Kalau for-nya satu level masih dianggap sebagai n, karena kita punya aturan batas atas, batas bawah, dan tengah. Nanti disesuaikan. Tentu kalau ada 2 for loop berurutan, kompleksitasnya n, itu tidak bisa lagi big O, karena big O itu batas atas. Faktanya 2n lebih lama daripada 1n. Tapi karena kita setarakan dengan n, kita nggak bisa pakai big O, tapi kita pakai batas bawah. Batas bawah itu lupa, kalau nggak omega, theta. Nanti dilihat lagi di slide pertama ya. Jadi seperti itu. Kalau kompleksitasnya yang punya struktur tree berarti ada faktor log n di dalamnya. Kemudian silakan ya kalau mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan. Ada hal menarik dari e-book yang pernah saya share. Oke, jadi di sini ada kasus. Tadi kan yang sudah kita buat adalah kita menambahkan satu elemen ke dalam tree. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menghapus satu elemen dari tree? Seperti yang kita lakukan di heap tadi. Kalau di heap tadi kan kebetulan library-nya udah ada. Library-nya udah ada dan tinggal kita pakai. Nah, sekarang kita ingin membuang atau mendelete sebuah node, dan setiap node itu punya ciri. Yang pertama adalah node yang tidak punya anak. Ini satu kasus. Kemudian node yang punya satu anak. Jadi perannya adalah parent. Kita ingin menghapus satu node yang dia berperan sebagai parent dengan satu anak. Satu lagi, dia adalah parent dari 2 anak. Nah ini,
dia punya 2 anak. Contoh menghapus node dengan contoh menghapus node yang tidak punya anak itu seperti ini. Jadi 9, 7, 4, 1 ini tidak punya anak. Dia berdiri sendiri. Kalau yang punya 1 anak nih 6. Kalau yang punya 2 anak bisa 2, bisa 8, bisa 5. Nah, ini yang belum dibahas dan di sini jadi latihan soal ya. Nah, di buku ini jadi latihan soal bagaimana cara kita mendelete sebuah node yang punya constraint seperti itu. Oke, jadi kita kembali ke, mungkin ini lebih enak dilihat. Kebetulan nggak terpisah. Oh, tapi lebih kecil ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, iter ini namanya sama. Tapi dia dalam skop yang berbeda. Skopnya di sini ditentukan dari indentasi. Jadi iter pertama ini merupakan fungsi di dalam kelas node. Ini tanda sebuah kelas itu hidden. Di sini disebut internal. Jadi yang dikenal adalah binary search tree. Itu sebabnya pada saat dibuat yang dipanggil adalah binary search tree. Tapi ketika ini dipanggil, ya dia memanggil yang ini. Nah, jadi kita perlu melakukan iteratif dulu. Karena strukturnya seperti ini ya. Sorry, saya bolak-balik. Karena strukturnya seperti ini, berarti tidak ada indeks yang bekerja di sini. Jadi kalau kita mau hapus, saya mau menghapus 9. Maka kita harus datangi ini tree. Lalu kita istilahnya jalan-jalan lah. Kita masuk ke tree, yang pertama kita lihat 5. Setelah itu 2. Kita bisa langsung ke bawah. Depth first search. Ada nggak sih 9 di sini? Oh, nggak ada. Balik lagi ke atas, turun lagi. 9. Oh, nggak ada. Balik lagi ke atas. Atau kita ke sini, 2. Melebar ke kanan. Terus turun lagi ke kanan. Ke kanan sampai ketemu. Ada yang depth first search, cari sampai dalam dulu, atau apa istilahnya? Saya lupa. Jadi adalah pencarian seperti itu ya, nanti akan kita coba diskusikan di struktur data. Nah, sampai dia ketemu nilai yang kita cari. Jadi kita mencarinya bukan berdasarkan indeks, tapi kita kunjungi satu persatu. Lalu kita lihat nilainya apakah sama dengan yang kita cari. Itu pekerjaan pertama. Kita cari dulu lokasinya, baru setelah itu kita delete.
Yang paling mudah adalah ketika kita mendelete sebuah node yang tidak punya children, tidak punya anak. Berarti setelah kita temukan, kita juga harus ngecek node yang mau kita hapus ini punya anak nggak? Gitu. Jadi untuk menghapus sebuah node, yang pertama kita harus lakukan adalah mencari posisinya di mana. Yang kedua, kita harus ngecek dia punya anak nggak. Kalau punya, 1 apa 2. Kalau 1, di kiri atau di kanan. Seperti itu. Oke, pertama mencari, kita udah bisa traverse ya, mengunjungi setiap node dengan iter. Di sini ketahuan dia ada di posisi mana. Tapi juga tergantung dari cara kita nge-trace ya. Seperti kalau di sini kita lihat di sini ini dibagi 2, left right. Kalau ada left-nya, maksudnya left-nya tidak sama dengan none, berarti ada, maka dia akan cari terus ke dalam left-nya ini punya elemen apa aja. Karena kan setiap node itu punya pointer yang bisa ditelusuri. Ini ke sini, ini ke sini, dan ke sini. Jadi kalau ada di sebelah kiri, ya di sebelah kiri itu ada apa aja. Itu yang dievaluasi lah. Apakah ada nilai yang kita cari di jalur kiri. Kemudian ini kalau ketemu nilainya. Lalu di jalur sebelah kanan, kalau memang ada, tidak sama dengan none itu berarti ada elemennya, bukan null ya. Kalau ini none, sama dengan none. Dia akan cek terus. Kalau ada elemennya di sebelah kanan, itu ke kanan itu ada elemen apa saja. Seperti itu. Itu untuk mencari posisinya sebenarnya ada di mana. Setelah itu baru kita cek dia punya anak atau enggak. Dia punya anak, adanya di sini. Dia punya anak di sebelah kanan. Dia punya anak sebelah kiri. Kalau yang dikembalikan none, berarti dia nggak punya anak sebelah kiri. Kalau di sini kalau yang dikembalikan none, berarti dia nggak punya anak di sebelah kanan. Kalau dua-duanya dipanggil, get left, none, get right, none, berarti elemen itu tidak punya anak. Gitu ya. Jadi untuk mendelete sebuah elemen dari tree, kita harus kunjungi satu persatu elemennya untuk mencari di posisi mana elemen tersebut disimpan. Yang kedua, kita harus cek dia punya anak atau enggak. Karena ini binary tree, anaknya pasti ada di kiri atau kanan. Jadi kita harus cek dulu sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau ini dari root sampai ke posisi elemen yang akan kita hapus. Tapi dari situ kita harus cek lagi ke bawah apakah dia punya turunan. Karena bisa jadi turunannya bukan cuma 2. Nah, kalau dari contoh ini misalnya,
Itu ini yang paling lengkap lah. Kalau yang mau kita hapus 8, maka struktur ini akan berubah drastis karena satu subtree yang ini hilang. Ini lumayan besar ya. Ini satu subtree, ini satu subtree. Nah, dia mau menginduk kemana? Karena ini ada 2. Dia tidak mungkin langsung menginduk ke 5. Aturannya adalah kita harus membuat struktur ini supaya tetap memenuhi aturan. Parent harus lebih besar dari left child. Parent lebih kecil sama dengan right child. Ini. 9 itu adalah child dari 8, maka posisinya di sebelah kanan 8. 7 lebih besar dari 6, maka posisinya di sebelah kanan 7. Meskipun 7 ini bisa di 4, bisa di 1. Nanti kita telusuri lagi skripnya ya. Kenapa dia bisa ditaruh di situ. Tapi tetap itu memenuhi juga. Nah, setelah itu, yang terakhir, ini. Yang terakhir adalah menghapusnya. Jadi, kalau dia tidak punya anak, 9, berarti kita bisa tinggal hapus, karena tidak berpengaruh. Strukturnya tetap terpenuhi ya. Satu node itu maksimal punya 2 child. Jadi kalau punya 1, nggak masalah. Kalau nggak punya, juga nggak masalah. Tapi maksimal 2. Jadi kalau ini dilepas, ya kita tinggal lepas saja. Maksudnya lepas itu, 8 ini sekarang tidak menunjuk ke 9, tapi menunjuk ke none atau 0. Nah, bagaimana kalau 6? Nah, dalam kasus ini, kita masih beruntung. Karena ketika 7 ini kita minta untuk menginduk ke 8, struktur teori ini tetap terpenuhi ya. Aturan struktur binary tree ini tetap terpenuhi, karena 7 ketika menginduk ke 8, 7 posisinya lebih kecil dari 8. Jadi kalau 9 yang dilepas, pointer dari 8 ke 9 kita pindah ke 6. Kalau 6 yang dilepas, maka pointer dari 8 yang tadinya menunjuk ke 6, kita suruh tunjuk ke 7. Jadi udah 2 kondisi. Yang pertama kondisinya ketika node yang akan dihapus tidak punya child. Kita bisa langsung hapus dengan cara menunjuk pointer ke 0. Kondisi kedua, kalau child-nya ada 1. Contohnya di sini 6. Child-nya ada di sebelah kanan. Kalau kita hapus 6, kita cek apakah 7 ini bisa berada di 8. Dan ternyata bisa. Berarti kita bisa pindahkan pointer 8 ini ke 7. Tapi secara aturan 7 ini juga bisa dipindahkan ke 1 atau 4. Jadi posisi ini bukan satu-satunya posisi yang bisa memenuhi aturan binary tree. 7 bisa diletakkan di 4 atau di 1. Nah, kalau 7 ada di 6, lalu 6 akan kita delete, maka kita bisa membuat 8 ini mengadopsi 7 sebagai child-nya. Dengan cara memberikan pointer, mengubah pointer 8 yang tadinya ke 6 menjadi ke 7. Nah, yang susah adalah kalau yang akan kita hapus
punya 2 anak. Maka kita harus distribusikan anak itu ke node lain yang tidak melanggar aturan ya. Jadi seandainya kita akan menghapus 8, maka anak dari 8 ini adalah 6 dan 9. 6 dan 9 harus kita distribusikan ke node yang tidak punya anak atau masih bisa menerima anak. Enam dan 9 bisa kita letakkan di salah satu atau 4, karena 1 dan 4 dua-duanya lebih kecil dari 6 dan 9. Jadi 6 bisa ikut 1 di sebelah kanannya, atau sebaliknya 6 ikut 4 di sebelah kanannya. Jadi konsepnya seperti itu, nanti tinggal diimplementasi dalam bahasa pemrograman tertentu bagaimana membuat itu bisa terjadi. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini bertanya Pak. Ya. Ya. Di Hipshot itu ada delete juga nggak Pak? Apa cuma di binary search saja? Istilah delete-nya jadi pop. Oh gitu. Karena itu sudah keluar dari struktur heap-nya. Kebetulan yang dicontoh tadi kita tampung dalam list baru. Tapi sebenarnya dia sudah keluar dari struktur tree heap-nya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Kita coba ulang. Jadi di sini ya, kita jalankan heap hop. Jadi otomatis dia akan ambil elemen pertama dari heap-nya atau root node. Ketika kita lihat, kita cek isinya, maka udah berkurang 1. 8 udah hilang. Jadi di struktur heap-nya memang udah nggak ada. Nah, kalau di sini sudah ada beberapa fungsi. Heap pop, push pop, replace. Nah, ini perlu explore satu persatu. Dan ini juga sepertinya bisa didefinisikan ya. Kita mau pakai Heapify Max atau min. Karena defaultnya min, tapi kita sepertinya diberikan opsi untuk menjalankan Heapify Max. Meskipun caranya saya belum tahu, kita coba cek ya. Seperti apa cara menjalankannya. Oke. Next heap variant of Heapify. Ini oke, bisa. Kita cobalah tanggung nih.
Betul. Ini hasilnya. Kemudian max itu adalah varian alias dari heap Q yang menggunakan max heap. Kita coba apakah bisa digunakan. Nah, lihat elemen pertamanya ya, 93. Ini adalah yang terbesar, dan dia meletakkan elemen terbesar ini di posisi pertama. Bandingkan dengan yang di min heap. Setelah di heapify, yang ada di elemen pertama itu 8. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu melacak penggunaan dari sebuah library di Python. Terus terang saya belum tahu cara makainya. Yang saya sampaikan di depan ini yang udah saya explore lah, tapi banyak yang belum saya explore. Jadi ini belum, saya baru mengeksplor heap pop. Kalau push biasanya nambahin, insert. Mencobanya dengan cara seperti itu. Ada fungsi apa saja di dalam library yang kita import, dia akan munculkan ini. Kemudian gimana cara menggunakan fungsi-fungsi ini. Kita jalankan perintah help library-nya, kemudian nama fungsinya. Seperti itu. Jadi yang belum familiar dengan Python bisa belajar mandiri dengan seperti ini ya. Jadi ya intinya kita bisa coba-coba untuk menjalankan sebuah fungsi dalam sebuah library dengan cara melihat dokumentasinya. Bagaimana cara menggunakan argumen apa yang kita harus supply ke fungsi itu, dan seterusnya. Biasanya disediakan lengkap. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, kita coba ke POP deh. Kita belum... Berarti kita tidak bisa manggil dari Diri itu buat apa Pak Diri? Mendaftarkan semua fungsi yang ada di dalam sebuah library. Nah, jadi dari
Nah, dari sini. Ini adalah list yang menampung 10 bilangan random kita, isinya ini. Kemudian kita heapify. Heapify itu fungsi yang membuat list ini mengikuti aturan heap tree. Kebetulan kita sudah definisikan heapify-nya max heap dari sini. Maka ketika heapify-nya kita panggil, dia menyusun atau membuat heap tree-nya dengan max heap. Terbukti dari elemen pertamanya adalah elemen dengan nilai terbesar dari list ini. Kemudian ketika kita ingin mengambil atau mempop elemen terbesar tersebut, kita panggilnya dari library-nya ini. Sama seperti yang kita lakukan di ini ya. Nah, kalau yang ini hasil popnya, hasil delete-nya, kita langsung assign ke sebuah variabel. Tapi kalau di sini kita lepas aja, karena kebetulan saya juga baru mau coba seperti apa, ternyata langsung tampil di sini. Jadi kalau kita ketik X, sekarang isinya tanpa 93. Gitu. Tapi kalau kita jalankan lagi, apakah dia ngambil elemen pertama? Tidak harus di heapify lagi. Jadi ini tidak seperti yang tadi ya perilakunya. Jadi setiap kita pop itu dia sudah ter-heapify ulang. Maksudnya dia akan berusaha memenuhi aturan heap di mana setiap setiap parent itu lebih besar dari child-nya untuk max heap. Nah, dari contoh ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran bagaimana saya menjalankan fungsi-fungsi yang ada di Python. Jadi statusnya saya juga belum tahu gimana cara menggunakannya. Karena setelah kemarin saya cari-cari literatur, ternyata sudah ada. Jadi kalau kita install Python 3 itu otomatis sudah ada heap queue. Dan setelah dilihat ya fungsinya seperti tadi. Ini adalah fungsi-fungsinya yang bisa kita gunakan. Intinya adalah kita menyusun list, memenuhi struktur tree-nya heap, kemudian kita pop, itu ambil elemen terbesar atau terkecil tergantung heap yang kita gunakan, apakah min atau max. Nah, push ini adalah insert. Kita coba lihat. Push. Push item into heap. Push itu kan dorong ya, berarti memasukkan sebuah item ke dalam heap. Kita coba elemenya, argumennya heap dan item, berarti dia menerima dua argumen. Argumen pertama adalah heap X, kemudian belum ada 31 mungkin. Satu ada di sini, tapi posisinya seperti ini ya. Sepertinya dia secara otomatis
di Heapify-nya min heap. Kembali. Nah, dari sekuensi ini yang terbesar adalah 78, sehingga kita ketika di Heapify Max 78 ini muncul. Nah, kalau kita langsung ambil dari sini, maka otomatis yang di pop adalah yang terkecil. Jadi tidak otomatis seperti di min heap. Nah, ini untuk yang sudah ada library-nya. Nah, kalau yang di binary search tadi, itu library-nya belum saya temukan, dan di buku itu sudah ada script-nya, yang pernah saya sharing juga. Nah, yang ada di buku tadi, sorry. Ada diskusi menarik tentang bagaimana mengambilnya. Jadi yang kita lihat tadi di Nah, yang kita lihat tadi, dia sudah menampilkan informasi yang terurut, karena memang aturannya adalah yang parent punya left child yang lebih kecil dari parentnya, punya right child lebih besar sama dengan. Maka kita bisa urutkan seperti ini. Yang menarik ada di sini sebenarnya. Bagaimana dia traverse tadi. Kan ini adalah objek yang iterable ya. Jadi kita bisa kunjungi satu persatu seperti indeks. Kita ke indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, sebenarnya yang dikunjungi ini kan tree-nya udah jelas di sini ya. Sorry. Saya balik lagi. Ini tree-nya udah jelas. Tree-nya adalah sebuah pointer yang menunjuk ke sini. Ini menunjuk ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya sampai di 7. Tapi ketika di iterasi, di sini kan perintahnya untuk setiap X di dalam tree. X di dalam tree itu ada 5, 2, 8, 1, 4, 6, 9, 7. Ini adalah X di dalam tree. Nah, ketika X di print, yang muncul 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti dia sudah bisa membuat tree yang ketika diurutkan, dia sudah bisa menampilkan ini. Nah, jadi tantangannya ada di insert ini. Bagaimana ketika kita masukkan satu persatu, itu membuat kunjungan kita di sini otomatis mengunjungi elemen pertama yang kecil, karena yang muncul seperti ini.
untuk setiap elemen di dalam tree, elemennya kan bisa ini. Tapi yang muncul duluan ini. 1, 2, 4, 5. Gitu. Nah, ini terus terang saya belum explore lebih jauh skripnya. Tapi karena aturannya sudah seperti itu, kita fokus saja ke aturan binary tree. Binary tree adalah struktur tree yang parent lebih besar dari left child dan lebih kecil sama dengan right child. Jadi ketika perintah insert yang dijalankan, dia akan di-insert di posisi yang memenuhi aturan itu. Setiap bahasa pemrograman punya sintaks sendiri, punya cara sendiri untuk mengimplementasikan aturan itu, tapi kita fokus saja ke aturan umumnya yang bisa berlaku di C, di Python, di bahasa apapun. Kalau ini mudah sebenarnya. Ini hanya definisi set get value aja. Yang penting tuh ini sama insert. Jadi dia harus menginsert dengan aturan ini. Kalau belum ada sesuatu, maka dia akan bikin node baru. Tapi kalau sudah ada, maka dia lihat yang akan di-insert apakah lebih kecil dari parent-nya yang sudah ada di situ. Kalau lebih kecil, dia di-set ke left. Kalau lebih besar, dia di-set ke right. Nah, setiap kali ini di-insert, maka ini dijalankan. Metode ini menjaga sequence dari tree itu terpenuhi sesuai aturan binary tree. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari binary tree? Belum ada? Oke, kalau belum ada, sementara kita tutup dulu sampai di sini. Pekan depan kita lanjutkan lagi. Insya Allah kita masih akan bahas sedikit tentang tree sebelum mungkin kita ke struktur data ya, queue atau stack. Karena di sini set. Di chapter 5 ada set dan map sebelum kita ke tree. Jadi kita lompat-lompat sebenarnya. Jadi tree ini kita masuk duluan karena terkait dengan materi divide and conquer kemarin ya. Nyambung sama merge dan quicksort, kemudian ke heap dan binary tree sekarang. Oke, kita akhiri dulu sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap sehat semua. Kita ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arya.